1 hari telah berlalu, tiba saatnya memasuki kolam roh suci. Yang Mulia berharap semua memanfaatkan energi yang ada di sana sebaik mungkin. Tapi dilarang keras menyelam ke dasar kolam, portal menuju kolam harus dibuka dengan kekuatan 5 orang. Begitu terbuka, semua bergegas masuk ke dalamnya, benar saja energi di dalam sangatlah melimpah. Segera semua duduk bersila menyerap energi di sekitar. Siapa sangka darah kera naga dalam tubuh Lin Dong diperkuat oleh energi kolam ini. Hal itu dijelaskan oleh Xiao Diao, ada tulang binatang ilahi kuno yang kekuatannya melebihi tingkat nirvana di dasar kolam. Energi dalam kolam ini berasal darinya, itu juga menjadi alasan Yang Mulia melarang mereka menyelam ke dasar kolam. Meski demikian mungkin saja masih ada sisa esensi darah dari tulang binatang ilahi itu. Jika bisa mendapatkannya akan sangat membantu kultivasi. Lin Dong pun tertarik akan hal tersebut dan berniat turun mengambilnya. Sepertinya Lin Langtian juga tertarik akan itu, yang mana Xiao Diao menduga bahwa energi yang ada dalam tubuh Lin Langtianlah yang menyadari rahasia di dasar kolam. Segera Lin Dong pun menyusul turun ke dasar kolam, adu mekanik terjadi di dalam kolam antara Lin Dong dan Lin Langtian. Keduanya saling bertukar serangan hingga akhirnya Lin Dong lebih dulu menemukan kerangka binatang ilahi. Di mana Xiao Diao merasa bahwa masih ada sisa jiwa dalam kerangka tersebut. Mungkin itu juga menjadi alasan kerangka ini disegel dengan sebuah formasi di tempat ini. Lin Langtian yang sudah menyusul tak menyangka Lin Dong berani ikut turun. Kali ini Lin Dong membalas hinaan Lin Langtian dengan berkata jika tanpa bantuan sesuatu dalam tubuhmu kau sudah lama kalah di tanganku. Karena keberadaannya telah diketahui sosok itu pun menampakkan diri. Ia bernama Musi, Musi juga menyadari adanya Xiao Diao di tubuh Lin Dong dan memintanya untuk muncul. Setelahnya, Musi meminta Lin Langtian mengambil darah esensi binatang ilahi. Sedangkan dia akan menelan roh binatang di depannya. Pertarungan pun terjadi antara Musi dan Xiao Diao. Sementara Lin Dong dan Lin Langtian kembali adu mekanik demi memperebutkan esensi darah dari binatang ilahi. Pertarungan mereka membuat seluruh area kolam bergetar bahkan terasa hingga atas kolam. Musi dan Xiao Diao nampak memiliki kekuatan yang setara. Keduanya sama-sama kuat belum dapat dilihat siapakah yang akan menang. Musi pun penasaran sebenarnya yang dihadapi itu roh binatang yang berasal dari mana. Lantas Xiao Diao menunjukkan wujud manusianya, dalam sekejap Musi langsung tahu siapa yang dia hadapi. Ia sadar bahwa jika di tempat lain dia tidak akan mampu melawan. Namun di tempat yang penuh dengan energi ini ia yakin Xiao Diao akan tetap menjadi santapaan baginya. Dengan mengendalikan energi di tempat ini, Musi mengurung Xiao Diao. Balik lagi di pertarungan Lin Dong yang masih terus berlanjut. Tubrukan kedua kekuatan mereka berdua tanpa sengaja mengaktifkan sebuah formasi. Nampak Xiao Diao dapat menghancurkan kekuatan yang mengurungnya. Tahu akan terjadi hal buruk, Xiao Diao segera menghampiri Lin Dong. Ia menyarankan agar tidak melanjutkan pertarungan, Lin Dong pun mengerti, namun saat membujuk Lin Langtian untuk tidak saling menyerang. Lin Langtian malah merusak segel formasi yang mana itu membuat Lin Dong jengkel. Ia pun terjatuh bersama dengan kerangka binatang ilahi. Sisa-sia jiwa yang ada dalam kerangka mencoba melarikan diri. Musi yakin Lin Dong pasti tidak akan selamat dan segera mengajak Lin Langtian pergi dari tempat ini. Sisa-sisa jiwa yang ada bahkan sebagian keluar dari kolam dan menyerang Mo Ling. Mensan dan Du Yun. Mo Ling mengajak agar tidak membiarkan sisa jiwa tersebut keluar dari tempat ini. Kejadian ini dapat dirasakan dari luar, kepala keluarga Lin Fan sangat khawatir dan menyarankan untuk segera menyelamatkan mereka. Tapi Yang Mulia memintanya untuk tenang dan mencoba mempertahankan penghalang yang ada di luar. Setidaknya penghalang ini dapat menahan sisa jiwa binatang ilahi kuno dan meminimalisir kerugian. Lin Dong pun pingsan karena terjatuh tadi, saat terbangun ia terkejut ada magma di tempat ini. Yang mengejutkan lagi ialah sisa jiwa di kerangka sudah sepenuhnya bangkit. Ia mengamuk sejadi-jadinya, serangan Lin Dong tak mampu menggoresnya walau sedikit. Itu karena serangan biasa tidak akan mempan digunakan. Hanya dengan menarik sisa jiwa yang ada baru bisa menghancurkannya. Atas arahan Xiao Diao, Lin Dong mencoba mengalihkan perhatian.
Sedangkan Xiao Diao akan mengurus jiwanya, begitu ada kesempatan, Xiao Diao menarik jiwanya keluar sekuat tenaga. Tapi sayang usahanya gagal, Lin Dong pun mencoba mendekat lalu menggunakan kekuatan pelahap dan akhirnya berhasil menarik jiwanya keluar. Seketika sisa-sisa jiwa yang mengamuk semuanya hilang. Tak sia-sia, setelah berhasil mengalahkan kerangka tadi, Lin Dong mendapatkan harta roh yang dibuat oleh buaya langit kuno semasa hidupnya. Ini dapat menjadi senjata andalan dalam perang 100 kelompok. Selain itu mungkin kelak Lin Dong bisa menggunakannya untuk memanggil roh binatang ilahi kuno itu untuk bertarung bersama. Tentu tidak mudah memanggil binatang sekuat itu, masih dibutuhkan esensi darah binatang sebagai katalis. Namun saat ini yang penting adalah mengumpulkan darah esensi dari kerangka ini. Setelah esensi darah berhasil dikumpulkan selanjutnya Lin Dong berniat kembali menyerap energi di kolam roh suci. Namun Xiao Diao menyarankan agar menyerap energi di tempat ini saja karena memiliki energi yang paling tinggi. Begitu keluar dari kolam roh suci, Lin Langtian memfitnah Lin Dong hendak membunuhnya saat turun menyelam ke dasar kolam darah. Ia juga memfitnah Lin Dong menghancurkan formasi yang ada di sana. Ia berbohong bahwa Lin Dong tertelan oleh api bumi. Kesaksian Lin Langtian membuat citra Lin Dong buruk di mata semuanya. Itu juga menyebabkan kepala keluarga Lin Fan kena omelan. Bagaimana tidak, apa yang dilakukan Lin Dong tersebut benar-benar membahayakan ibu kota kerajaan dalam bahaya. Bahkan setelah Lin Dong keluar, Lin Langtian masih bersandiwara. Lin Dong pun angkat bicara dan mengatakan sebenarnya yang menghancurkan formasi adalah Lin Langtian. Tentang situasi di dasar kolam, Lin Dong menjelaskan dengan sebenar-benarnya. Tapi seakan semua orang meragukan Lin Dong yang memusnahkan sisa jiwa di dasar kolam. Lantas Lin Dong menunjukkan harta roh yang ia dapatkan sebagai bukti. Sontak saja Yang Mulia tertawa dan kini memuji Lin Dong. Diketahui sisa jiwa di tulang binatang ilahi kuno itu selalu menjadi ancaman besar selama ratusan tahun. Saat dinasti Agung Yan baru saja berdiri, seekor buaya langit kuno menyebabkan kehancuran di mana-mana. Dinasti Agung Yan mengumpulkan banyak jenius namun tetap tidak mampu mengalahkannya. Untuk mengatasi binatang buas ini, dinasti Agung Yan hampir mengorbankan segalanya. Akhirnya meminta bantuan seorang Master Super, dan berhasil menaklukkannya. Tapi meski tubuh binatang itu sudah mati, sisa jiwanya tetap tidak dapat dimusnahkan. Karena itu kolam roh suci dibangun pada masa dinasti Yan untuk menekan sisa-sisa kerangka binatang buas itu di dasar kolam dan menyiapkan formasi untuk memurnikan sisa jiwanya. Tapi tidak ada yang benar-benar yakin bisa menghancurkan jiwanya. Ia telah membuat duri besar bagi dinasti, tak disangka kini masalah itu malah diselesaikan oleh Lin Dong. Yang Mulia pun tanpa sungkan menangkupkan tangannya berterima kasih. Yang Mulia juga meminta Lin Dong menyimpan tombak tulang yang dia dapatkan karena itu memang milik Lin Dong yang didapatkan dengan jerih payah. Meski sempat terjadi kekacauan kini masalah keluarga kerajaan telah terselesaikan. Jadi Yang Mulia meminta untuk tidak perlu lagi memperdebatkan mana yang benar dan mana yang salah dan menyuruh mereka semua kembali untuk beristirahat. 5 hari lagi mereka semua akan mewakili dinasti Agung Yan dalam perang 100 kelompok atau dinasti. Setelah semua pergi, Mo Ling bertanya pada ayahnya tentang Lin Dong yang bisa menundukkan tombak tulang seorang diri. Karena baginya itu sungguh tidak masuk akal dan pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Alasan Yang Mulia tidak bertanya bagaimana Lin Dong melakukannya ialah karena Yang Mulia tahu Lin Dong pasti tidak akan menjawab. Potensi anak itu tidak terbatas, tidak perlu mempersulit hubungan dengannya. Ketika di medan perang kuno, Yang Mulia meminta Mo Ling harus menjalin hubungan baik dengannya. Di tempat lain, kini Xiaoyan menyerap esensi darah buaya langit kuno yang sangat ganas. Meski begitu, dengan tubuhnya yang kuat pasti mampu menyerapnya dengan aman. Setelah berhasil Xiaoyan pasti akan menjadi lebih kuat. Ketika di medan perang kuno, Xiao Diao meminta Lin Dong mencari garis darah binatang buas kuat untuk Xiaoyan. Dengan begitu kekuatannya akan semakin meningkat, jika suatu saat berhasil melewati petaka nirvana maka akan mampu berubah menjadi manusia. Tentang Perang 100 Dinasti, pesertanya adalah para jenius dari ratusan dinasti di benua Dongsuan. Lin Dong harus bersiap menghadapi musuh yang tangguh. Tentu saja juga harus mewaspadai Lin Langtian, Xiao Diao yakin dia akan mencari kesempatan untuk balas dendam karena kekalahannya hari ini.
Lin Dong berharap di medan perang kuno akan bertemu dengannya. Siapakah dia? Berpindah di tempat lain, nampak sosok cantik tak lain adalah Ling Qingzu yang menghadap gurunya. Tak disangka dia sudah berada di ranah nirvana tingkat 9. Gurunya memberi perintah agar Qingzu pergi ke medan perang kuno untuk memeriksa adanya pergerakan yang tidak biasa. 青竹谨遵师命。